Ada yang berbeda saat Presiden Cina Xi Jinping menerima Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Balai Agung Rakyat di Beijing 3 September 2025 untuk menghadiri peringatan 80 tahun kemenangan Perang Perlawanan Rakyat Cina melawan agresi Jepang dan perang anti-fasisme di dunia. Kedua presiden menunjukkan betapa pentingnya hubungan Cina-Indonesia dan persahabatan tulus rakyat Indonesia terhadap rakyat Tiongkok yang pada tahun 2025 ini menandai 75 tahun hubungan diplomatik antara RRC dan Indonesia sekaligus peringatan 70 tahun Konferensi Bandung. Padahal Presiden Prabowo tadinya batal hadir dan mengutus Menlu Sugiono untuk berangkat ke Cina mengingat kondisi keamanan dalam negeri yang sedang dilanda rentetan demonstrasi dan kerusuhan belakangan ini. Namun setelah situasi lebih kondusif, tiba-tiba saja Presiden Prabowo memutuskan jadi datang ke Cina. Presiden Prabowo menyampaikan kepada Xi Jinping bahwa dia ikut senang merayakan peringatan 80 tahun kemenangan rakyat Cina. Bahkan Prabowo menambahkan bahwa Indonesia dan Cina adalah sahabat sejati dan hubungan dengan Cina merupakan prioritas utama dalam kebijakan luar negeri Republik Indonesia. Dalam parade militer yang sangat megah dan dilengkapi jajaran alutsista tercanggih dan terbaru Cina ini, Presiden Prabowo juga bertemu Presiden Putin, Kim Jong-un, Presiden Iran, Perdana Menteri Pakistan, dan lebih dari 25 pemimpin negara yang didominasi negara-negara berkembang dan non-barat. Hanya Serbia dan Slovakia yang datang mewakili dari negara Eropa, yang mana kedua negara tersebut tidak memusuhi Rusia dan Cina secara terbuka. Dari kubu Asia, momen peringatan Victory Day 80 tahun Cina ini adalah pertama kalinya seorang pemimpin Korea Utara menghadiri parade militer Cina setelah 66 tahun. Pemimpin Korea Utara terakhir yang menghadirinya adalah mendiang kakek Kim Jong-un, yakni Kim Il-sung, pada tahun 1959. Saat itu, Presiden Republik Indonesia Soekarno juga berhubungan dekat dengan Korea Utara dan aliansi negara-negara non-blok. Terlepas dari dinamika dan peliknya geopolitik internasional sekarang, RRC dan Indonesia senantiasa mewarisi semangat kemerdekaan dan kemandirian, berpegang teguh pada prinsip koeksistensi melalui kerjasama dan saling menguntungkan, serta menunjukkan pembangunan yang damai dan tanggung jawab nasional. Presiden Xi Jinping juga menegaskan perihal ini tidak hanya kepada Prabowo secara langsung, tapi juga dalam pidatonya saat parade militer di Tiananmen, Beijing. Xi Jinping berpidato di hadapan 50.000 penonton. Saat ini umat manusia dihadapkan pada pilihan damai atau perang, dialog atau konfrontasi, win-win atau zero-sum game, tanda Xi. Seraya menambahkan bahwa rakyat Cina berdiri teguh di sisi sejarah yang benar dan tidak akan tunduk pada perundungan dan ancaman. Kita dapat mengamati bahwa baru kali ini setelah sekian dekade, ada Presiden Indonesia yang berani dan luas berdiplomasi dengan semua negara, termasuk yang dimusuhi dan dikucilkan oleh Amerika Serikat dan dunia Barat. Dalam meeting bilateral dengan Presiden Xi, Prabowo menyampaikan rasa terima kasih kepada Cina atas dukungan jangka panjang dan berharganya bagi pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia. Hubungan bilateral kedua negara berada pada titik terbaik sepanjang sejarah. Indonesia berharap dapat terus memperkuat kerjasama dengan Cina di berbagai bidang seperti perdagangan, investasi, keuangan, dan infrastruktur, serta bagaimana kedua negara dapat memberikan manfaat yang lebih baik bagi rakyatnya dan memberikan kontribusi positif bagi perdamaian dan stabilitas regional. Sefrekuensi dengan RRC, ini menunjukkan prestasi diplomasi Presiden Prabowo yang unggul dalam hal hubungan luar negeri, terutama dengan negara-negara global selatan. Selain itu, diplomasi pertahanan Indonesia di bawah Presiden Prabowo sangat jelas menunjukkan pendekatan cooperative security, yakni kekuatan militer digunakan untuk melindungi dan membangun rasa aman bersama, bukan untuk mengancam pihak lain. Presiden Xi Jinping juga menyebutkan perihal prinsip membela diri ini dalam pidatonya di lapangan Tiananmen. Indonesia dan RRC adalah sahabat sejati.
Dan ini ditampakkan dari diplomasi gesit Presiden Prabowo. Namun, kepemimpinan Presiden Prabowo sedang diuji di tengah gonjang-ganjing dunia dan juga politik domestik yang merupakan kombinasi suara rakyat dan juga intervensi asing yang menungganginya. Tantangan global kian menuntut Indonesia tak hanya berdiri kokoh, tetapi juga fleksibel dalam menghadapi perubahan konstan. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Indonesia memainkan peran sentral dalam menciptakan perdamaian dunia tanpa kehilangan identitas uniknya di tengah dinamika global yang kian tak menentu. Meminjam filosofi hubungan bersosial dari Jawa Tengah, yaitu melindungi atau ngayomi dan merangkul atau ngemong, Prabowo konsisten berupaya merangkul seluruh komponen bangsa dan masyarakat internasional tanpa kecuali. Setiap keputusan strategisnya menekankan perlindungan terhadap kepentingan nasional, sekaligus membuka ruang bagi dialog dengan mitra global. 1,000 friends are too few, and an enemy is too many. Jika pada zaman dulu ada Presiden Soekarno yang terkenal revolusioner dan sangat vokal kepada Amerika Serikat dan sekutu, alih-alih bersifat antagonistik, soboting diplomasi, Prabowo menggalang kolaborasi segenap pemain dan konstituen. Presiden Prabowo tampak mempertontonkan skill bermain bolanya yang ciamik, menunjukkan kelas Indonesia di panggung global, yakni kolaborasi bukan konfrontasi. Ini dapat berarti jikapun ada yang berani memukul Indonesia, maka teman-temannya akan ikut terpukul dan membelanya. Dari berbagai perang dan konflik dunia pada masa lalu dan sekarang, kita belajar bahwa pola pikir koersif seperti gunboat diplomasi atau diplomasi kapal perang cenderung mendatangkan hubungan yang disfungsional, polarisasi dunia, dan permusuhan jangka panjang. Sudah saatnya kita berikan kesempatan untuk diplomasi saling menghormati dan membangun. Caranya yaitu dengan memberikan teladan sebagai agen perdamaian dan harapan. Prabowo pernah mengatakan kalau tidak bisa membantu banyak orang, bantulah beberapa orang. Kalau tidak bisa bantu beberapa orang, bantulah satu orang. Kalau tidak bisa bantu satu orang, janganlah buat orang itu susah. Dari sisi RRC, dalam meeting itu Cina menegaskan bersedia bekerja sama memajukan 5 prinsip koeksistensi damai dan semangat Bandung. Pembangunan komunitas Cina Indonesia di tingkat tinggi dan memberikan kontribusi yang semestinya bagi kemajuan umat manusia. Presiden Xi Jinping menekankan bahwa kedua belah pihak harus tetap berada di jalur yang benar, memperdalam kerjasama strategis yang menyeluruh dan menyelaraskan strategi pembangunan, mendorong perkembangan hubungan Cina-Indonesia yang stabil dan berjangka panjang, serta memainkan peran utama di tingkat regional dan global. Seringkali kita hanya melihat dari satu sisi, misalnya dari perspektif barat saja. Padahal semua negara dunia memiliki kedaulatannya masing-masing dan keunikan lokalnya. Indonesia punya Garuda Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Cina punya sosialisme yang bercirikan Cina. Perdamaian dan pencapaian pembangunan kedua negara seperti ini haruslah senantiasa kita kawal dan dukung, serta kita waspadai resiko dari pihak-pihak lain yang tidak senang dan ingin menghambat kemajuan kita. Merdeka!